Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Xiaoyan dan Xiaoshuan terbang berdampingan di udara kosong. Tiba-tiba, Xiaoshuan berhenti sejenak dan tersenyum. Hahaha, bocah kecil, selain ranah jiwa tingkat 5, ada hal lain yang ingin kukatakan kepadamu, ucap Xiaoshuan. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Leluhur, apa maksudmu? Xiaoshuan tersenyum dan mengulurkan dua jarinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar kekuatan jiwa melonjak dan dengan cepat berkumpul di ujung jarinya, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Xiaoyan terkejut saat melihat pemandangan ini. Ia langsung teringat sesuatu saat melihat cahaya keemasan itu. Mungkinkah? Xiaoshuan mengulurkan jarinya dan menggambar ruang kosong secara acak sementara Xiaoyan menebak dengan kaget di dalam hatinya. Setelah beberapa kali goresan, dia melambaikan tangannya dan segel cahaya emas yang menggumpal langsung melesat maju. Segel itu bertabrakan dengan gunung yang jauh dengan kecepatan yang seolah mengejar bintang dan bulan. Terdengar suara ledakan. Xiaoyan langsung tercengang melihat seluruh puncak gunung telah hancur berantakan oleh segel cahaya itu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dia tidak menyangka Xiaoshuan mampu membentuk formasi. Leluhur, kamu... Hahaha, ini semua berkat warisan Tianju. Selain semua energi asal jiwanya, aku juga mewarisi identitasnya sebagai ahli formasi. Ini mungkin juga karena atribut dokiku. Singkatnya, aku sekarang adalah ahli formasi, ucap Xiaoshuan. Setelah menerima warisan Tianju dan mendengarkan penjelasan Xiaoyan, dia jadi sedikit mengerti tentang jalan seorang ahli formasi. Keberadaan seorang ahli formasi di benua Yuanwu tidak kalah dengan seorang alkemis. Namun, kedua jalan itu berbeda, dan ahli formasi lebih sulit, menyebabkan jalan seorang ahli formasi secara bertahap menurun. Xiaoshuan telah memperoleh warisan esensi jiwa Tianju, jadi dia ditakdirkan untuk menjadi master formasi. Di masa depan, Xiaoshuan pasti akan melangkah lebih jauh di jalur ini. Dia akan mencapai apa yang gagal dilakukan Tianju, atau bahkan melampauinya. Kemudian, kakek dan cucu itu tertawa dan ngobrol sebentar. Setelah Xiaoshuan menarik kembali kekuatan jiwanya, dia sekali lagi bergerak dan dengan cepat terbang ke utara. Istana Gurun Utara terletak di Gurun Utara. Ada total 4 kepala aula di istana tersebut. Master Aula Utama terletak di Istana Utama, yaitu Gunung Utara. 3 kepala aula lainnya masing-masing menempati satu sisi istana. Selain istana utama, 3 istana lainnya masing-masing disebut Istana Timur, Selatan, dan Barat. Kota Feng. Kota Feng adalah kota yang sangat besar di wilayah barat. Meskipun bukan kota terbesar di seluruh wilayah utara, kota ini dapat dianggap sebagai salah satu dari 10 kota teratas. Hal ini dikarenakan letak geografisnya. Kota Feng menghadap Istana Timur di Gurun Utara. Meskipun jaraknya agak jauh, keduanya berada pada garis lintang yang sama. Karena itulah, Kota Feng dan keempat istana di Gurun Utara dengan cerdik membentuk bentuk X. Hari ini adalah hari untuk memasuki Menara Obsidian yang terjadi setiap 5 tahun sekali di Kota Feng. Hingga hari ini, setengah bulan telah berlalu sejak Xiaoyan meninggalkan desa Klanzu. Berjalan di Kota Feng, tatapan Xiaoyan menyapu kerumunan dengan santai. Jubah hitamnya yang longgar mengalir bebas di tengah kerumunan. Xiaoyan dengan mudah tiba di pusat kota. Tempat ini adalah sebuah alun-alun yang luas. Sebuah menara batu berwarna hitam yang sangat besar berdiri di tengah lapangan terbuka. Banyak sekali orang yang berkerumun di sekitarnya. Tatapan Xiaoyan melewati kerumunan dan dapat melihat dengan jelas bahwa ada ruang kosong yang besar di depan menara batu berwarna hitam ini. Selain tempat itu, seluruh kota tampaknya telah dipenuhi orang. Di ruang kosong itu, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas sosok 3 orang. Mereka adalah pria parubaya yang mengenakan jubah brokat dengan tulisan gurun di punggung mereka. Ketiga orang ini berasal dari Istana Gurun Utara. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai puncak Duri Bintang 9 akhir. Kultivasi semacam ini dapat dianggap yang terkuat di tempat ini. Pada saat ini, tatapan mereka tertuju erat pada menara batu hitam di depan mereka. Jauh di dalam mata mereka, ada cahaya yang menyala-nyala. Xiaoyan sudah berada di kota ini selama hampir 2 jam. Selama kurun waktu tersebut, ia telah mendengar cukup banyak hal yang berkaitan dengan Menara Obsidian ini. Setelah mendengar berita ini, hatinya pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tergerak. Menara Obsidian ini ternyata memiliki kemampuan untuk meningkatkan kultivasi elit Dodi. Hanya hal ini saja sudah cukup membuatnya bersemangat. Kultivasi, ini selalu menjadi masalah yang paling dikhawatirkan Xiaoyan.
Hanya dengan kekuatan besar, ia akan dapat dengan bebas melintasi benua, menyelamatkan Sun-ar, dan bersatu kembali dengan istrinya. Sekarang, dia sudah mendapat kesempatan seperti itu. Tentu saja, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Meskipun tujuan perjalanan ini adalah Laut Utara, tidak penting untuk berhenti sebentar di tengah jalan. Selain itu, jika dia dapat menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya, Shoyan tentu akan sangat senang melakukannya. Menurut orang-orang di sekitarnya, Menara Obsidian berisi jiwa-jiwa dari banyak binatang ajaib yang kuat dari zaman kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa ini tidak lagi memiliki kekuatan aslinya. Bahkan jika mereka mewarisi sifat tirani dan pembunuh bawaan mereka, kerusakan yang dapat mereka lakukan terhadap manusia tidak lagi sebesar sebelumnya. Dalam sungai waktu yang panjang, berkat Menara Obsidian, jiwa-jiwa sisa binatang ajaib ini benar-benar telah menyatu dan menyerap energi antara langit dan bumi. Akhirnya, mereka telah menjadi tubuh energi yang baru. Energi alami yang terkandung dalam tubuh energi ini sangat besar. Jika seseorang mampu menyerapnya, bahkan kekuatan Dodi pun akan meningkat. Terutama setelah banyak Dodi berhasil menembus kultivasi mereka di Menara Obsidian. Hal ini menyebabkan Menara Obsidian semakin menarik perhatian Dodi. Karena itulah, pemandangan hari ini muncul di kota Feng. Jika aku bisa memasuki Menara Obsidian, mungkin kultivasiku akan dapat melangkah maju. Jika demikian, mungkin dengan kekuatanku sendiri, aku akan dapat melawan Dodi bintang 9 menengah tanpa mengalami kerugian. Sambil menatap Menara Obsidian yang tinggi di depannya, hati Shoyan menjadi semakin berapi-api. Pada saat ini, Menara Obsidian raksasa di kota Feng tiba-tiba mulai berguncang. Pintu batu hitam tebal itu perlahan terbuka dengan suara gemuruh. Semua orang yang hadir melemparkan tatapan mata mereka yang berapi-api. Setelah pintu Menara Obsidian terbuka sepenuhnya, gelombang manusia besar itu langsung menyerbu ke depan. Sasaran mereka adalah Menara Obsidian yang berada di tengah alun-alun. Masa hitam aliran manusia itu seperti awan gelap besar saat melonjak maju. 3 pria parubaya di depan Menara Obsidian juga saling bertukar pandang dan tersenyum. Hehehe, Kepala Istana Timur, aku ingat bahwa kau telah memperoleh manfaat terbesar di antara kami bertiga di Menara Obsidian terakhir kali. Bagaimana? Kau akan mencapai puncak kelas Dodi bintang 9 tingkat lanjut kan? Orang yang berada di tengah ketiganya berkata sambil tersenyum. Ia menatap pria parubaya yang tinggi dan tegap di sebelah kanannya. Matanya mengandung ekspresi mengejek. Meskipun mereka bertiga adalah bawahan Istana Gurun Utara, mereka memiliki konflik sendiri satu sama lain. Istana utama tidak akan menghentikan atau mencampuri konflik semacam ini. Justru karena itulah Istana Gurun Utara mampu berakar begitu dalam di wilayah utara, dan fondasi mereka begitu kuat. Mendengar ini, ekspresi Master Istana Timur menjadi dingin saat dia melihat pria parubaya itu. Dia berkata, "Tidak sepertimu, Kepala Istana Selatan. Aku khawatir kamu berencana untuk menerobos ke lantai 8 setelah memasuki Menara Obsidian kali ini. Selama kamu dapat memasukinya, kultivasimu mungkin dapat melompat ke alam transformasi asal. Pada saat itu, kamu benar-benar akan menjadi nomor 2 di Istana Gurun Utara kami," ucap Kepala Istana Timur. Hahaha, karena Master Istana Timur telah mengatakan ini, aku akan mengucapkan selamat kepadamu di sini. Aku juga berharap kamu dapat berhasil menerobos dan menembus ke alam transformasi asal. Pada saat itu, kamu perlu membantuku, ucap Kepala Istana Barat kepada Master Istana Selatan. Oh, kalau begitu, aku akan meminjam kata-kata keberuntunganmu. Hahaha, Master Aula Barat, harap tenang. Begitu aku berhasil menembus alam transformasi asal, aku pasti akan membantumu. Aku berharap kamu bisa menembus alam transformasi asal secepat mungkin, sehingga kamu bisa mengendalikan wilayah utara dengan baik dan memperkuat wilayah Gurun Utara kita, ucap Master Istana Selatan sambil tertawa. Ia melirik Master Aula Timur dari sudut matanya dan mencibir. Kemudian, ia menggerakkan tubuhnya dan menyerbu ke arah Menara Obsidian. Master Istana Timur dan Master Istana Barat saling bertukar pandang. Tak lama kemudian, mereka bergerak dan bergegas menuju Menara Obsidian bersama-sama. Di tengah kerumunan, tubuh Shoyan bagaikan ular yang tak terhentikan saat ia merayap maju, mengikuti arus orang-orang yang segera tiba di pintu masuk Menara Obsidian. Melihat banyaknya orang yang masuk, kecepatan maju Shoyan juga meningkat. Setelah Shoyan tiba di dalam Menara Obsidian, sebuah kekuatan besar tiba-tiba turun dari atas kepalanya. Tubuhnya yang awalnya melayang di udara, hampir jatuh ke tanah. Shoyan sedikit terkejut di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia tersadar kembali. Dengan sedikit goyangan bahunya, dia tampaknya telah menyingkirkan kekuatan besar itu. Sambil mengangkat kepalanya dan menatap aula besar di depannya, mata Shoyan menampakkan ekspresi terkejut. Selain tubuh energi binatang ajaib yang kuat di dalam Menara Obsidian, hal terpenting adalah Menara Obsidian itu sendiri. Menara itu memiliki kemampuan menekan yang sangat menakutkan.
Bahkan seorang Dodi yang kuat akan kesulitan bergerak di dalamnya. Meskipun tekanan di dalam menara itu menakutkan, kekuatan lantai pertama masih jauh dari cukup untuk menekan Shoyen. Tekanan di sini paling-paling hanya bisa menyebabkan beberapa Dodi bintang 2 tidak mampu bertahan. Bahkan jika mereka tidak membunuh tubuh energi itu, mereka masih akan mendapatkan banyak pertumbuhan dengan berkultivasi di sini. Kemampuan batu obsidian itu sendiri memiliki efek kondensasi yang luar biasa pada Doki. Oleh karena itu, pelatihan di dalam menara obsidian seringkali dapat memperoleh manfaat besar. Pada saat ini, sudah ada sejumlah Dodi kelas rendah yang mulai berlatih dengan gila-gilaan di tempat ini. Menara obsidian hanya akan dibuka selama 3 bulan. Oleh karena itu, mereka perlu meningkatkan kultivasi mereka semaksimal mungkin dalam kurun waktu ini. Jika tidak, mereka hanya bisa berlatih perlahan dan menunggu 5 tahun lagi. Dibandingkan dengan orang-orang ini, target Shoyen jelas bukan tingkat pertama. Sepasang matanya menyapu bagian dalam aula besar itu. Di tempat itu, banyak sosok manusia berlari dengan cepat. Di depan mereka ada sederet tangga lebar. Itu ada jalan setapak yang menuju ke lantai 2. Mereka menyaksikan sekelompok orang bergegas menaiki tangga. Namun tak lama kemudian, selain sebagian orang, kecepatan sebagian besar dari mereka menaiki tangga menjadi semakin lambat. Akhirnya, mereka langsung berbaring di tangga, terengah-engah dengan susah payah. Tubuh mereka tidak dapat bergerak sedikit pun, dan bahkan menggerakkan satu jari pun sulit bagi mereka. Sedangkan untuk sebagian orang lainnya, meskipun ekspresi wajah mereka tampak sedikit tegang, mereka tetap bergegas ke lantai 2. Shoyen melihat ke atas. Di antara orang-orang itu, yang terlemah memiliki kultivasi Dodi bintang 4. Dari sini, dapat dilihat bahwa tekanan di dalam menara obsidian akan melonjak seiring dengan naiknya lantai. Tekanan lantai kedua jelas merupakan sesuatu yang bahkan Dodi bintang 5 biasa akan kesulitan untuk menahannya. Shoyen tersenyum tipis. Ia tidak ragu sedikit pun saat jari kakinya menekan tanah. Tak lama kemudian, tubuhnya melesat maju dengan cepat. Kecepatan yang seperti angin langsung membuat para elit Dodi di sekitarnya yang duduk di tanah waspada. Tubuh Shoyen melesat di depan banyak tatapan terkejut. Dalam sekejap mata, ia sudah menaiki tangga. Tekanan yang menakutkan turun ke kepala Shoyen. Tubuh Shoyen tidak berhenti sedikit pun saat ia maju ke depan dan mengabaikan tekanan yang menakutkan itu. Dalam sekejap mata, tubuhnya telah menghilang dari aula besar di lantai pertama. Orang ini, siapa dia? Dia benar-benar mampu mengabaikan tekanan lantai pertama. Melihat kelincahannya, kemungkinan besar kultivasinya telah mencapai Dodi bintang 8. Gelombang diskusi terdengar dari aula besar di lantai pertama setelah tubuh Shoyen menghilang. Suara mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Shoyen sudah muncul di tingkat kedua menara batu. Kali ini, dia melirik dan melihat sejumlah binatang ajaib ilusi melayang di udara di dalam aula besar. Makhluk-makhluk ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi tanpa kecuali, tubuh mereka mengandung sejumlah besar energi. Namun Shoyen bertindak seolah-olah dia tidak tertarik. Tubuhnya sedikit bergetar dan menghilangkan tekanan yang mendarat di bahunya. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat terbang menuju tangga tingkat ketiga menara batu. Setelah melewati 4 tingkat pertama menara batu, sosok Shoyen dengan cepat muncul di tingkat kelima. Pada titik ini, sebagian besar ahli yang berkumpul di aula sudah menjadi Dodi bintang 8. Selain 2 atau 3 Dodi bintang 7 yang duduk bersila dan berlatih, Dodi bintang 8 lainnya memiliki tekanan di atas kepala mereka. Mereka masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk bertarung demi tubuh energi binatang ajaib yang melayang di udara. Suara ledakan Doki yang bertabrakan terus-menerus terdengar dari aula. Sosok manusia terbang di sekitar. Kadang-kadang akan ada tubuh energi yang terbunuh. Segera setelah itu, mereka akan dipegang di tangan seseorang. Meskipun orang lain tidak dapat menahan hasrat yang membara di hati mereka, ketika mereka melihat ini, kekuatan orang-orang yang hadir hampir sama. Akan merepotkan jika mereka bertarung. Daripada saling bertarung tanpa tujuan, lebih baik memanfaatkan waktu untuk membunuh lebih banyak tubuh energi ini. Berdiri di depan tangga, tatapan Shoyen melewati kerumunan yang terus berkedip di depannya dan mendarat di tangga. Sama seperti sebelumnya, ada juga Dodi yang duduk bersila di sana dengan susah payah. Selain itu, kultivasi orang-orang itu umumnya telah mencapai Dodi bintang 8. Yang terkuat di antara mereka bahkan telah mencapai level Dodi bintang 9. Jika kultivasi seperti itu ditekan di sini, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tekanan yang terkandung di lantai ke-6. Berdiri di lantai ke-5, Shoyen saat ini sudah bisa merasakan dengan jelas tekanan berat di pundaknya. Meskipun ini jauh dari batas maksimalnya, itu sudah cukup untuk membuat orang merasa terkejut. Kaki Shoyen terasa sedikit berat saat menginjak tanah. Dengan pikirannya, Doki di tubuhnya berkumpul di bawah kakinya. Segera setelah itu, sosok Shoyen tiba-tiba menyerbu ke depan. Tubuhnya seperti bintang jatuh. Setiap tubuh energi yang bertabrakan dengannya akan meledak dalam sekejap, dimanapun dia lewat.
hanya potongan-potongan inti energi yang tersisa saat jatuh dari udara. Adegan ini langsung menarik perhatian para Dodi bintang 8 yang hadir. Xiaoyan di sisi lain telah mencapai tangga menuju lantai 6. Langkah kakinya tidak berhenti saat ia menghentakkan kaki dengan keras pada anak tangga pertama. Sosoknya sekali lagi melesat maju dengan dahsyat, langsung menuju lantai 6. Di tangga, wajah beberapa elit Dodi dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan naik ke lantai 6 tanpa henti. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ketika sosok Xiaoyan muncul di lantai 6 menara batu, jumlah orang di aula telah berkurang secara signifikan. Hanya ada 7 elit Dodi di lantai ini. Terlebih lagi, ketujuh orang itu semuanya adalah elit Dodi bintang 9. 3 kepala istana gurun juga ada di antara mereka. Pada saat ini, ketujuh orang ini masing-masing berdiri di sudut aula. Selain 2 dari mereka, yang lainnya duduk bersila di tanah dengan tenang. Mereka diam-diam menahan tekanan mengerikan yang datang dari atas kepala mereka. Di bawah tekanan mengerikan ini, mereka berulang kali memadatkan doki di dalam tubuh mereka. Ketika kultivasi seseorang telah mencapai tingkat ini, mustahil untuk hanya mengandalkan latihan untuk meningkatkan kultivasinya. Hanya dengan terus-menerus memadatkan tubuh dan terus-menerus memadatkan kultivasi seseorang dapat mencapai keberhasilan. Pada saat ini, selain 2 orang yang masih bertarung memperebutkan tubuh energi, 5 orang lainnya di aula semuanya adalah Dodi bintang 9 tingkat lanjut. Oleh karena itu, pemandangan seperti itu telah terjadi di aula. Beberapa orang di aula tidak banyak bergerak menghadapi kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba. Mereka hanya melirik sekilas ke arahnya. Setelah mengetahui bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seorang pemuda, ekspresi yang kurang lebih berbeda muncul di mata mereka. Namun hanya itu saja. Setelah melangkah ke lantai 6, tekanan mengerikan yang mendarat di pundak Xiaoyan menjadi lebih menakutkan. Kali ini, bahkan Xiaoyan merasa sedikit lelah. Sekali lagi, dia mengangkat pandangannya dan melihat tangga yang menuju ke lantai 7. Xiaoyan ragu sejenak dalam hatinya. Dia memang masih memiliki sedikit kekuatan di lantai 6 ini. Namun, jika dia memaksakan diri untuk masuk ke lantai 7, hasilnya tidak akan diketahui olehnya. Xiaoyan ragu sejenak di dalam hatinya. Akhirnya, dia menarik kembali pikiran itu di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat tubuh energi di udara. Energi yang terkandung dalam tubuh energi pada tingkat ke-6 ini jauh lebih besar daripada energi pada beberapa lantai sebelumnya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Kekuatan dalam tubuhnya juga melonjak saat ini. Mata Xiaoyan berputar. Tatapan tajamnya dengan cepat tertuju pada seekor binatang besar yang tampak seperti singa yang melayang di udara di tengah aula. Meskipun tubuhnya juga ilusif, makhluk ini jelas jauh lebih nyata dibandingkan dengan tubuh energi lainnya. Ini juga membuktikan bahwa energi yang terkandung dalam tubuhnya juga jauh lebih besar. Tangan Xiaoyan perlahan mengepal. Kekuatan besar dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Doki melonjak dan api surgawi muncul. Api itu dengan cepat menutupi kedua lengan Xiaoyan. Skill gajah kekuatan juga dilepaskan pada saat ini. Hah, itu sebenarnya adalah api surgawi. Kemunculan api surgawi langsung menarik perhatian beberapa orang di aula. Ketiga Master Aula di Istana Gurun tidak terkecuali. Ketika Master Aula Selatan melihat Xiaoyan, dia langsung menyipitkan matanya. Ekspresi ragu muncul di matanya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, dia akhirnya terdiam. Tak lama kemudian, Master Aula Selatan perlahan berdiri. Dengan langkah kaki yang berat, ia benar-benar berjalan langsung ke tangga yang menuju ke tingkat 7. Duduk bersila tadi mungkin merupakan bentuk latihan bagi orang lain, tetapi baginya, itu hanya cara untuk memulihkan kekuatannya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menerobos ke lantai ke-7. Selama dia bisa mencapainya, dia mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan terobosan dalam kultivasinya dan menjadi ahli transformasi asal sekaligus. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan bergerak dengan tekanan kuat di atas kepalanya. Dia menyerbu ke arah tubuh energi di tengah aula. Meskipun kecepatan Xiaoyan cepat, tubuh energi itu masih berhasil menghindar tepat waktu. Dalam hal ini, Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Namun, ia segera mengeluarkan senyum dingin. Kakinya menghentak keras di udara kosong. Pada saat yang sama, tubuhnya sekali lagi menyerang dengan eksplosif. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.